dia berkata bahwa kamu harus menjadi sesuatu untuk melakukan sesuatu. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi kita akan bisa melakukan sesuatu yang besar kalau kita menjadi sesuatu yang besar. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada dan pada waktu kapanpun jenengan semua beratensi pada program acara kami. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara di program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Oke, kerabat, sobat sekalian dimanapun berada, hari ini kita beruntung sekali kita kehadiran salah satu kandidat calon legislatif yang akan kompetisi pada pemilu yang akan datang, pemilihan caleg yang akan datang, dan ini adalah Pak Mas Fathur Rahman di sini ya, Pak Fathur Rahman ya, dari Dapil Kedung Kandang dari Partai Golkar. Oke, selamat sore Mas Rahman ya, terima kasih sudah hadir di studio kami, senang sekali ya, tetap semangat tentunya. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang, maka monggo Mas Rahman untuk bisa memperkenalkan diri dulu ke semua Sobat Pojok Papat dimanapun berada, silakan. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, biasa dipanggil Pak Rahman ya. Kebetulan saya di Dapil Kedung Kandang, kemudian saya itu bertempat tinggal di Madiopuro. Madiopuro. Ya. Oke, luar biasa ya. Ya. Untuk Sobat Pojok Papat yang di Madiopuro, semangat, ini wakil Anda. Baik Mas Rahman, jadi Anda sudah siap ya untuk berkompetisi nantinya. Saya jadi grogi. Nah, kira-kira apa nih yang mendorong Mas Rahman untuk tampil pada periode ini? Iya. Sebelum saya menjawab motivasi, saya akan mengutip sebuah kata dari seorang filosof itu. Silakan. Jadi dia berkata bahwa kamu harus menjadi sesuatu untuk melakukan sesuatu. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan bisa melakukan sesuatu yang besar kalau kita menjadi sesuatu yang besar. Siap. Ya, luar biasa sekali. Setuju? Ya, itu yang menjadi motivasi saya seperti itu. Jadi setelah atas dasar itu, maka saya sebagai makhluk sosial di sini juga makhluk yang berada dalam masyarakat. Jadi saya harus menjadi agen perubahan di situ. Agen perubahan, agen pembaharuan. Seperti itu. Nah, dari dasar itulah di mana di situ kita bisa menjadi agen perubahan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain lah. Siap. Luar biasa sekali. Berarti sebagai garis bawahnya agen perubahan. Berangkat dari agen perubahan berarti ada sesuatu yang kira-kira akan terjadi perubahan yang kira-kira perubahan seperti apa garis besarnya yang dalam sudut pandang jenengan ke depannya akan terjadi? Mungkin kita kaitkan seperti ini. Jadi bahwa terkait agen perubahan yang akan terjadi itu terkait pada visi. Jadi visi saya yang jelas adalah menuju masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Seperti itu. Jadi ada misinya adalah untuk mewujudkan itu terjadi. Berdasarkan itu berarti bisa dilihat bahwa ada sesuatu yang saat ini terjadi di Kedung Kandang yang jenengan lihat. Hal besar apa yang mendorong yang benar-benar terjadi dan memerlukan sebuah perubahan yang signifikan agar terwujud masyarakat yang sejahtera dan harmoni tersebut? Jadi begini, indikator masyarakat sejahtera itu ada 3 di sini. Indikator jadi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan masyarakat yang mandiri, menciptakan masyarakat yang mandiri seperti itu. Dengan apa ya? Dengan penguatan ekonomi. Seperti itu. Nah, ketika kita bisa meningkatkan peningkatan ekonomi dalam masyarakat itu, maka daya beli akan semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian indikator kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa yang terjadi di masyarakat Kedung Kandang atau di seluruh kota Malang mungkin. Jadi bagaimana hubungannya antara tingkat kesejahteraan dengan
kualitas pendidikan itu. Jadi mungkin yang bisa kita dengar setiap hari itu adalah bagaimana masyarakat bawah di sini itu untuk sanggup anaknya aja sangat sulit seperti itu. Okay. Jadi adanya peningkatan ekonomi kemudian kita hubungkan dengan pendidikan, maka akan mendorong kualitas pendidikan. Karena apa? Nasib bangsa ke depan itu, nasib terutama di Kedung Kandang ya, di masyarakat Kedung Kandang, Kota Malang, kemudian di secara umum lah ya, secara khusus, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri nanti seperti itu. Terus yang ketiganya? Yang ketiga itu indikator yang ketiga adalah peningkatan kualitas kesehatan. Oke. Jadi ini suatu hal yang berkaitan ya, suatu hal yang perlu diterima oleh peningkatan ekonomi, kemudian akan otomatis berdampak pada peningkatan pendidikan, karena kalau anak-anaknya berangkat itu sangunya cukup, perutnya udah warek gitu ya, berarti dia belajarnya bisa lebih itu. Masa nggak ketiduran aja dari keponakan nanti. Ya, ini kan harus didorong oleh infrastruktur, kemudian sumber daya manusia di pendidikan itu sendiri, kemudian secara akademisinya juga. Kita memang tujuan kami di situ. Gitu ya. Seperti itu. Siap, berarti itu ditunjang dengan kesehatan yang baik. Kesehatan pun juga perlu biaya gitu. Betul, kan. Meskipun sekarang ada KIS dan sebagainya. Ya, kira-kira dari hal-hal tersebut, apa yang kira-kira jenengan siapkan atau rencanakan saat nanti sudah menjadi terpilih sebagai legislator? Hal-hal apa atau tindakan apa atau regulasi apa yang sedang kira-kira ada dalam benaknya dengan saat ini? Begini, jadi yang paling urgensi di sini, kalau yang menurut saya lihat itu adalah UMKM di Kedung Kandang, terutama pada umumnya di Kota Malang itu mati suri. Nah, mati suri di sini karena mereka hanya bisa berproduksi, tapi untuk market penjualannya atau outputnya itu tidak ada. Oh gitu. Ya. Berarti mereka bisa buat tapi nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Berarti diperlukan suatu tambahan pengetahuan tentang marketing dan sales dan marketingnya. Ya, mungkin bukan hanya itu ya. Nanti kita hadir sebagai mencari solusi untuk outputnya, untuk marketingnya gitu. Ya, nanti kebijakan atau peraturan apa atau kebijakan apa yang mendukung untuk bisa terwujudnya itu ya kita akan sesuaikan gitu ya. Berarti setidaknya mungkin nanti ada penggandeng pihak-pihak ketiga yang bisa menyalurkan daripada mengeluarkan produk-produk tersebut dari rumah-rumah produksi yang ada di Kedung Kandang. Kita akan menggandeng artinya pihak ketiga dari luar untuk bisa agar kita bisa menyalurkan UMKM ini outputnya seperti itu. Kalau boleh simpulkan berarti dari sini Mas Rohman ini akan memfokuskan pada UMKM untuk bisa diselaraskan, memiliki kemampuan ataupun kemampuan menjual sehingga produknya jalan, kemudian ekonomi keluarga di sekitarnya itu macam dan otomatis berdampak pada pendidikan dan kesehatannya. Seperti itu. Oke deh, luar biasa sekali dan sepertinya topik ini sangat-sangat menarik ya. Tapi karena waktu jua ya kita hanya bisa berbincang. Tapi mungkin ada kesempatan yang akan datang kita berbincang-bincang lagi. Ya, baik, sobat Pojok Papat, khususnya yang di Madiopuro, Kedung Kandang dan sekitarnya dan Kota Malang pada umumnya, ya bersiap ya bahwa ini ada calon kandidat yang luar biasa, punya pemikiran luar biasa yang menjadi salah satu yang bisa jenengan pikirkan atau pertimbangkan untuk menjadi pilihan pada saatnya nanti tiba. Dan jangan lupa tetap gunakan hak pilih Anda, jangan sampai disia-siakan karena itu 5 tahun ke depan itu akan dampaknya juga jenengan yang akan rasakan. Oke, terima kasih. Saya Bina Biantara undur diri dari program Ngopi kali ini, ngobrol politik bersama Mas Rohman atau Pak Mas Fatur Rohman di sini. Tetap semangat. Salam.